terus meramaikan restoran-restoran dengan namamu. Tuhan ibadah kami dari awal dengan akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan ibadah di dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Saya undang semuanya untuk berdiri, kita akan terus share. Hari ini hari yang terjadi Tuhan. lagi bagi seluruh nama Yesus.
Kiranya apa yang kami dengarkan, biarkan itu semuanya menjadi kesaksian dalam pribadi kami juga Tuhan. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian kebenaran firman Tuhan-Mu. Berkati kami yang mendengarkan Tuhan. Bukalah telinga kami Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar boleh tertanam dalam pribadi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa sembahyang kami. Haleluya. Amin. Shalom. Dan saya ucapkan selamat datang, selamat beribadah di pada pagi hari ini di Gereja Kapernaum. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya, saya akan menyampaikan firman Tuhan pada siang hari ini. Judulnya mungkin agak rendah ya, dicibir dunia tapi diperkenan Tuhan. Ya, saya bisa baca ayatnya dulu di 1 Korintus. Surat 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-27. 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-27. Sampai yang ke-29. Ya, saya bacakan. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan seterusnya, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Amin. Saya mau bertanya ya, tapi nggak usah dijawab, jawab dalam hati aja. Siapa di sini yang pernah dicibir? Dicibir tahu ya, dicibir ya? Ya, dicibir itu. Kemudian dibiarkan, diremehkan, dipandang sebelah mata. Kehadiran kita bahkan tidak pernah dianggap, atau bahkan selalu jadi bahan bulian. Tahu bully ya? Siapa di sini yang pernah dibully? Kalau saya punya istilah ini ya, saya punya istilah. Ini Bapak Roni saya sangat suka dengan istilah saya ini. Tapi setiap kali khotbah dia selalu pakai istilah ini. Ini istilah yang saya ciptakan sendiri ya. Saya ini sudah jelek, tapi masih dijelek-jelekkan. Apa saya ini masih kurang jelek? Nah itu, ya. Jadi ini apa? Ditiru sama Bapak Roni saya itu di mana-mana di khotbah. Kalau pas saudara ini anak saya ini yang ngajarin saya ini. Siapa yang apa saya ini masih kurang jelek, masih jelek-jelekkan nah itu, ya. Paham ya? Jadi menjadi bahan orang-orang dan ejekan. Jadi mungkin kita semua pernah merasakan ini ya. Ini suatu situasi yang sangat tidak mengenakan, situasi yang sangat memojokkan kita, situasi yang membuat kita kadang kita merasa tidak dihargai, membuat kita terpuruk. Kita gecek karena apa? Karena apa? Yang pertama, karena status sosial kita. Status sosial kita mungkin apa ya? Mungkin kurang dipandang ya. Status sosial di masyarakat kita kemudian apa? Karena pekerjaan kita yang dianggap rendah. Kemudian apa? Karena kesalahan kita di waktu yang lampau. Mungkin kita pernah masuk penjara, mungkin kita pernah berurusan dengan yang berwajib. Seringkali hal-hal itu yang membuat kita merasa rendah diri, tidak berharga, terpuruk, tidak ada harapan. Ya, menurut pandangan dunia kita memang layak menerima perlakuan seperti itu. Tetapi tidak demikian dengan
Tuhan. Saya sangat tertarik mengangkat firman Tuhan ini. Karena apa? Karena saya pernah merasakan juga hal seperti ini. Ya, saya pernah merasakan hal seperti ini juga. Ya, karena status sosial, karena pekerjaan kita, atau karena kesalahan kita di waktu yang lalu. Mungkin tidak ada seorang pun ya yang sempurna dunia ini, termasuk saya. Jadi masa lampau saya ini terlalu tidak baik untuk dibicarakan, tapi bisa juga jadi kesaksian. Tapi justru dengan kelakuan saya itu justru jadi batu sandungan dalam kehidupan saya. Ketika saya menjadi seorang hamba Tuhan, juga teman-teman saya yang lama itu selalu mengingatkan saya sama kelakuan saya waktu-waktu yang dahulu, waktu yang lama. Jadi kita ini memang, Paulus mengatakan, aku sudah melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan hidupku pada apa yang ada di hadapanku. Tapi masa lalu ini tetap tetap diingat sama orang-orang yang ada di sekitar kita. Paulus pun ketika dia sudah menjadi rasul pun, masa lalunya tetap diangkat ke permukaan. Jadi seperti itu. Jadi masa lalu tidak bisa hilang 100%. Meskipun kita sudah berubah, meskipun kita sudah menunjukkan perubahan dalam kehidupan kita. Jadi kedatangan Yesus ke dunia ini yang akan kita rayakan pada bulan Desember ini, dan juga pengorbanannya di kayu salib, justru untuk kita yang dianggap tidak layak di hadapan manusia atau tidak berguna bagi dunia. Sebetulnya banyak sekali contoh dalam Alkitab ya, yang menceritakan tentang pribadi-pribadi yang dianggap tidak layak, tetapi justru diperkenan oleh Tuhan. Pribadi-pribadi yang sebetulnya tidak layak, tapi bisa menjadi alat yang dipakai Tuhan. Amin. Ya. Coba kita lihat yang pertama. Ya. Yang pertama adalah Rahab. Silakan lihat di mana, di Wakta. Itu ada khotbah saya hari ini. Jadi daripada buat kipas ya, jadi itu dibaca. Itu adalah firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Bisa dibaca di situ, kemudian kita renungkan. Kita lihat di sini adalah Rahab. Dikatakan dalam kitab dia seorang pelacur. Rahab ini adalah seorang pelacur yang tinggal di kota Yeriko. Itu bisa kita baca di kitab Yosua pasal 2. Kisah tentang Rahab ini, ia mendapatkan perkenanan Tuhan karena ia menyembunyikan 2 orang mata-mata Israel dalam rumahnya. Ketika Tuhan menghancurkan benteng Yeriko, Rahab dan keluarganya tidak turut dibinasakan. Dikasih, jadi sebagai tandanya dikasih tali merah ini, sebagai tanda supaya keluarganya itu tidak dibinasakan. Bahkan bukan hanya sampai diselamatkan saja, tetapi Rahab ini juga tercatat sebagai salah satu nenek moyang dari Tuhan Yesus. Kita baca di Matius 1 ayat 15. Ayat 5. Matius 1 ayat 5. Kemudian dalam perjanjian baru ada 2 surat yang menulis tentang Rahab. Yang pertama yaitu di Ibrani 11 ayat 31. Saya bacakan, karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Kemudian di surat Yakobus pasal 2:25. Yakobus 2:25, dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya.
karena ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Selalu ada tulisan Rahab, pelacur itu masa lalunya yang tidak baik, tetapi toh dia diperkenal oleh Tuhan, ya. Rahab pelacur itu, jadi pekerjaan di masa lalu itu selalu menjadi suatu yang ditekankan, tapi itu tidak lagi diingat oleh Tuhan. Itu. Kemudian kita lanjut yang kedua. Yang kedua adalah Yefta. Yefta ini adalah seorang pahlawan yang berasal dari Gilead, pahlawan Israel yang gagah perkasa. Tetapi ada tetapinya. Tetapi ia adalah anak seorang perempuan Sundal. Itu jelas sekali ditulis dalam Hakim-Hakim 11 ayat 1. Bahkan ia diusir oleh saudara-saudaranya karena ia anak seorang perempuan Sundal. Hakim-Hakim 11 ayat 1. Tetapi meskipun demikian, Yefta dipilih Tuhan menjadi hakim. Namanya tertulis dalam kitab Hakim-Hakim. Menjadi hakim bangsa Israel. Ia memimpin pasukan Israel untuk mengalahkan penjajah Amon dari kota. Itu adalah kisah Yefta. Yefta adalah anak orang perempuan Sundal. Jadi itu contoh-contoh baru dua contoh ya. Sebenarnya sangat banyak sekali contoh-contoh, tapi saya ambil yang berapa saja. Kemudian yang ketiga adalah Daud. Daud terkenal sebagai seorang raja Israel yang paling terkenal Raja Daud ya. Dia juga seorang pemazmur yang luar biasa, menciptakan banyak mazmur dan seorang yang berkenan di hati Tuhan. Daud adalah anak bungsu dari Isai, tetapi orang tuanya lebih menyayangi kakak-kakaknya. Buktinya di mana? Kita baca di 1 Samuel 16 ayat 10 dan 11. 1 Samuel pasal 16 ayat 10 dan 11. Tolong salah seorang bantu untuk membacakannya. 1 Samuel pasal 16 ayat 10 dan 11. Halo? 1 Samuel pasal 16 ayat 10 sampai 11. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. 11. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan makan sebelum dia datang kemari. Ya, terima kasih. Jadi ketika Samuel datang ke rumahnya Isai untuk mengurapi salah seorang anaknya Isai, perintahnya mengurapi salah seorang anaknya Isai. Yang lewat di depan Samuel berapa orang? Berapa tadi? 7 orang. Anaknya Isai ada berapa? 8. Di mana anaknya Isai yang satunya? Menggembalakan kambing domba. Umpamanya, saya tanya, siapa yang punya anak? Nggak ada. Saya tanya Pak Andi aja. Iya. Pak Andi anaknya 2 ya. Cantik-cantik semua. Saya datang, wah, mau saya kasih uang. Umpamanya anaknya 3, ada 1 yang nggak di saya. Yang ditunjukkan cuma 2. Dapat duit berapa? 2 orang yang anaknya yang lain nggak dapat duit. Nah, itu. Punya anak 3,
pasti ada salah satu anak kesayangan. Ya. Punya anak 2 pasti ada yang paling disayang. Karena saudaranya banyak, pasti ada yang disayang sama orang tua. Ada yang paling disayang. Memang orang tua itu sayang semua anak. Tapi ada yang paling disayang, pasti. Yang paling berkenan di hati orang tuanya ya. Ya bukan berarti kita tidak disayang, kita disayang. Tapi kadang juga dilupakan. Seperti Daud ya. Enak lu punya anak 1, yang disayang cuma itu. Ya, Daud ini tidak dinaikkan sama bapak. Anaknya ada, mestinya kan dia bilang sama saya, sebentar. Ini belum semua kumpul anak saya. Masih ada 1 orang lagi. Soalnya panggil. Sebetulnya yang pantas kan begitu ya. Tapi ini enggak. Didapatkan yang 7 orang. Yang bungsu sudah tidak dinaikkan. Tapi meskipun demikian, Daud tetap menghormati kedua orang tua. Kita baca buktinya di 1 Samuel pasal 22. 1 Samuel pasal 22 ayat yang ketiga. Kalau saya dibantu membacakan 1 Samuel pasal 22 ayat 3. Samuel 22 ayat 3. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Ya, terima kasih. Ketika itu Saul dikejar-kejar, Daud dikejar-kejar oleh Saul. Daud dikejar-kejar oleh Saul. Lah, bapak ibunya itu keterombongannya dia. Tapi karena memang fisiknya mereka sudah tua dan tidak kuat, akhirnya Daud menitipkan mereka supaya aman ya kepada raja negeri Moab, supaya kalau ada apa-apa di jalan orang tuanya jangan menanggung penderitaan sama itu. Balasannya Daud terhadap orang tuanya begitu luar biasa. Di Mazmur pasal 27 ayat 10 dikatakan, ini Mazmur Daud, Mazmur 27 ayat 10, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Daud tetap ingat bahwa yang mengangkat dia menjadi raja atas seluruh Israel adalah Tuhan sendiri. Dia ingat dia itu siapa? Dia itu hanya gembala kambing domba. Kambing domba 2-3 ekor lagi. Bukan gembala yang menggembalakan ratusan bahkan ribuan domba, bukan. Tapi hanya 2-3 ekor. Ada ayatnya. Ketika Daud sudah menjadi raja Israel, dia tetap ingat bahwa dirinya dulunya adalah seorang yang diremehkan dan tidak berharga. Tetapi Tuhan berkenan kepada Daud. Ya, ini kita baca ayatnya di 2 Samuel pasal 7 ayat 18. 2 Samuel pasal 7 ayat 18. Kalau salah seorang membacakan, berkat bagi kita membaca firman Tuhan. 2 Samuel ayat 7 sampai 18. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah dia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai ke dunia. Ya, terima kasih. Jadi Daud ini ingat dia itu siapa? Siapakah aku? Siapakah keluargaku? Sampai Tuhan mengangkat dia menjadi raja atas Israel. Sebetulnya dia merasa tidak pantas menjadi raja atas seluruh Israel. Tapi karena perkenanan Tuhan itu yang harus kita garis bawahi. Karena meskipun dia diremehkan, tidak dihargai oleh orang tua, tapi toh Tuhan tetap memperkenan Daud. Siapa di sini yang mau diperkenan oleh Tuhan? Ya, angkat tangan yang tinggi. Ya, puji Tuhan. Lebih baik diperkenan Tuhan daripada diperkenan manusia. Ya, orang tua kadang mengecewakan kita. Orang yang kita kasih seringkali juga
mengecewakan kita, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Amin. Ya, berikutnya. Ya. Berikutnya adalah Maria. Ini bukan Maria Ibu Yesus, dan bukan juga Maria Magdalena atau Maria siapa. Ini adalah Maria, wanita berdosa. Namanya Maria. Maria itu nama pasaran ya. Kalau di mana? Di Israel. Semua perempuan namanya Maria semua. Ya, hampir semua namanya Maria. Ini adalah Maria yang dikisahkan Yesus dirapi oleh seorang perempuan berdosa. Dirapi oleh siapa? Perempuan apa? Perempuan berdosa. Kita baca di Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 8. Masa kita baca. Jadi ketika itu Yesus datang menghadiri undangan seseorang, kemudian dikisahkan tiba-tiba masuklah Maria ini. Kemudian sambil menangis dia mengurapi kaki Yesus. Dia memecahkan minyak apa? Minyak narwastu yang mahal. Minyak narwastu ini sangat mahal harganya. Gajinya itu sama dengan gaji 1 tahun. Dibelikan gaji 1 tahun dibelikan parfum itu. Kemudian dipecahkan di situ. Nah, itu bukti satu pengorbanan yang sangat besar. Karena apa? Dia kan berdiri bahwa ia adalah seorang perempuan berdosa. Tetapi karena kasihnya yang besar pada Tuhan Yesus yang telah mengampuni dosa-dosanya, ia memberanikan diri masuk ke dalam rumah perjamuan dan mengurapi Yesus dengan minyak narwastu yang mahal. Maria ini adalah Maria yang sama dengan Maria saudara Marta dan Lazarus. Itu di Yohanes 11 ayat 2. Itu berbeda bahwa Maria yang mengurapi kaki Yesus adalah Maria saudara Marta dan Lazarus yang dibaptiskan Yesus. Jadi dia merasa sangat bersyukur pada Tuhan karena dosanya sudah diampuni. Pengampunan Tuhan itu sangat luar biasa. Jadi membuat Maria ini sampai dia membasuh kaki Yesus dengan rambutnya, dengan cucuran air matanya. Ya, ini satu kisah yang sangat luar biasa. Tapi dibuat lagu ya. Apa lagunya? Judulnya? Nah, seperti lagi Pak Dolong ya, belum dapat hadiah. Tapi minggu depan ya. Ya, seperti wanita. Jadi sampai dikisahkan jadi lagu. Jadi ceritanya sangat menyentuh sekali, sangat luar biasa. Ya. Yang berikutnya, ini. Yang berikutnya adalah Sakius. Mungkin bulan lalu ya kita sudah sampaikan tentang Sakius. Nah, dikisahkan sini Sakius ini seorang pemungut cukai, badannya pendek. Sudah pasti ya dibenci oleh bangsanya sendiri karena yang menjadi kaki tangan penjajah Romawi. Namun demikian Yesus khusus masuk ke kota Yeriko untuk mencari Sakius. Jadi Yesus masuk ke kota Yeriko untuk mencari siapa? Cari Sakius. Sakius saat itu ada di atas pohon ya. Jadi Yesus masuk ke kota Yeriko khusus dia cari Sakius. Karena Sakius ini meskipun dia dibenci, meskipun dia dianggap rendah, tapi Yesus berkenan pada Sakius. Dan ketika mengalami perjumpaan dengan Yesus, kehidupannya berubah, langsung berubah. Dari seorang seorang pemalak yang kalau istilah Surabaya itu kan majeki orang itu. Tapi justru dari situ Tuhan mengubah kehidupannya. Justru hartanya sekarang diberikan pada orang
orang miskin. Dan orang yang pernah diperas sama dia dikembalikan 4 kali lipat. Itulah Sakius. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, kehidupannya berubah. Yang berubah apa? Apa dia Sakius tetap jadi kaya? Sakius tetap kaya? Mau hartanya dikasih orang miskin semua. Tapi dia berbahagia karena apa? Karena ada Yesus sekarang di dalam kehidupannya. Ketika berjumpa dengan Yesus, harta tidak lagi mempengaruhi kehidupan kita. Bedanya apa dengan orang muda yang kaya yang berjumpa dengan Yesus? Beda sekali. Orang muda yang kaya ini dia sudah melakukan seluruh firman Tuhan, seluruh hukum Taurat sudah dia lakukan. Tetapi ketika Yesus menyuruh dia memberikan semua hartanya kepada orang miskin, dia menolak dan meninggalkan Yesus dengan hati yang sedih. Sakius, apakah dia tetap kaya? Gak tahu saya. Mungkin bisa tambah lebih kaya lagi, tapi harta itu sudah tidak berpengaruh lagi. Itu bedanya. Jadi ketika kita berjumpa dengan Yesus, maka dunia ini tidak lagi mempengaruhi kehidupan kita. Ya, saya sudah mengalami ketika belakangan ini ya, berapa bulan ini pandemi ini, dimana setiap hari saya terpaksa harus di rumah. Kalau sebelum pandemi saya pagi-pagi jam 5 saya sudah seperti pelayanan. Saya main musik di gereja GKI. Saya mau main musik di pagi. Apakah pendapatan saya menurun? Oh jelas menurun ya. Pendapatan saya menurun. Menurun berapa persen? 100% bisa. 100% menurun pendapatan saya. Pendapatan duit maksudnya. Tapi lewat pandemi ini saya mengalami sesuatu yang berbeda. Ketika saya memberikan waktu saya untuk lebih banyak untuk merenungkan firman Tuhan, untuk berdoa. Dan siapa ya? Ketika kita mendekatkan diri pada Tuhan, Tuhan dekat kepada kita. Jadi uang tinggal 2.000, apakah jadi masalah? Jadi masalah kalau kita akan pergi keluar. Kalau di rumah saja nggak jadi masalah. Selama uang itu nanti ada di dalam dompet nggak jadi masalah. Jadi apa ya? Saya tidak khawatir lagi dengan apa yang harus apa ya? Harus saya lakukan. Karena apa? Semua orang hampir semua orang ada di rumah, termasuk saya. Ya belakangan ini mungkin sudah mulai banyak pelayanan, tapi itu saya tidak lagi terpengaruh dengan kebutuhan. Tugas saya adalah melayani Tuhan. Bedanya seperti itu. Kalau awal saya pelayanan mungkin saya lebih mengutamakan saya dapat PK. Awal pelayanan. Dulu saya mulai pelayanan mulai sejak SMP ya. Kemudian SMA, kemudian setelah itu bekerja. Itu saya masih pelayanan, saya pelayanan musik. Dan itu yang jadi tujuan saya itu PK-nya buat saya beli rokok. Saya dapat PK, saya belikan rokok aja, nggak karuan kan. Saya main musik, tapi itu saya kerja kayak gitu. Tapi itu sama sekali tidak berkenan pada Tuhan. Itu masa lalu saya, masa lalu yang sangat kelam. Jadi dapat berusaha ketika berjumpa dengan Tuhan, kehidupan saya pun berubah. Dulu tukang maki, sekarang sudah puji Tuhan, haleluya, shalom. Ya. Dulu kelakuannya suka membalas, bahkan membalasnya lebih kejam, sekarang tak usah berbalas. Dulu suka mengampuni, sekarang mengampuni. Amin Pak. Jadi mengampuni itu susah nggak? Nggak susah, betul, sulit kan? Ya, mengampuni itu sangat sulit. Apalagi mengampuni orang yang ada di sekeliling kita, tetangga kita,
mungkin keluarga kita, teman seasrama kita, teman kos, tetangga kos, ya. Nah itu seringkali mereka yang membuat kita tidak bisa mengampuni. Ya, tepat saja kita sampai yang tokoh terakhir, yaitu Bartimeus. Bartimeus ini adalah seorang pengemis buta lagi. Jadi sudah dia seorang pengemis dan buta yang duduk di pintu keluar kota Yeriko. Jadi mungkin setelah bertemu Sakius, Yesus ketemu sama Bartimeus ini kan dia ada di pintu keluar ya. Pintu keluar gerbang Yeriko. Nah, Bartimeus ini ketika mendengar Yesus lewat di depannya, ia langsung berteriak-teriak meminta belas kasihan Tuhan Yesus. Karena dia tahu Yesus itu bisa menyembuhkan. Karena imannya yang besar dan karena perkenanan Tuhan, ia disembuhkan dari butanya. Sekarang umpamanya Bartimeus disuruh memilih, dia memilih jadi kaya atau sembuh dari butanya. Seperti jin kartubi disuruh memilih, kamu pilih jadi kaya atau sembuh? Siapa sini pilih jadi kaya? Kata kamu. Siapa pilih sembuh? Pak Jin ya, Pak Jin. Jadi Bartimeus ini ia seorang pengemis. Kalau pengemis itu orang kaya atau orang miskin? Atau nggak punya duit? Tentunya dia miskin karena dia tidak bisa melihat. Kalau dia bisa melihat, dia pasti bisa bekerja. Jadi Tuhan Yesus tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan Yesus tahu apa yang kita butuhkan. Ya, dari contoh 6 tokoh di atas bisa kita lihat bahwa mereka semua sama. Mereka semua orang-orang yang terbuang, orang-orang yang tidak pernah dianggap, bahkan menjadi bahan omongan, jadi bahan bulian, jadi bahan olok-olokan. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan mereka. Amin. Bahkan Tuhan Yesus itu masuk ke kota Yeriko demi untuk bertemu dengan Sakius dan keluarnya ketemu Bartimeus. Siapa percaya di sini kita spesial di hadapan Tuhan? Ya, kita spesial di hadapan Tuhan. Amin. Bukan cuma hamba-hamba Tuhan, tapi kita semua yang hadir saat ini, kita spesial di hadapan Tuhan. Ya, saya mau saksi sedikit ya. Ya nggak usah disebutkan. Yang depan semua bisa lihat HP, kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga Engkau memperhatikannya, dan manusia sehingga Engkau memperhatikannya? Ya. Apakah manusia itu? Kita semua manusia. Kita semua anak manusia ya. Jadi Tuhan memperhatikan kehidupan kita. Jadi ini ayat yang ditulis oleh Raja Daud. Ayat yang sangat dalam artinya. Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga Engkau memperhatikan? Kehidupan kita diperhatikan oleh Tuhan. Amin. Satu persatu dari kita. Apakah Tuhan tahu yang kita butuhkan? Saat ini mungkin kita membutuhkan pekerjaan. Kenapa Tuhan kok belum kasih? Padahal saya sudah berdoa. Nanti tunggu waktunya. Tuhan masih berikan. Oh, saya butuhnya sekarang buat bayar kos. Ya. Tapi kok saya belum dapat kerja? Ya mungkin kita jangan menyerah. Kita berdoa terus. Kita berdoa terus sampai akhirnya kita dapat. Bukan karena usaha kita, tapi dari Tuhan. Semuanya. Saya mau saksi. Saya tutup dengan satu kesaksian. Berapa hari yang lalu ada seorang ibu yang telepon saya,
dia seorang manajer salah satu perusahaan di Surabaya. Jadi perusahaan bangunan ya. Dia telepon lewat WhatsApp, dia telepon tanya sama saya, saya ini bingung saya ini tetap bertahan di sini, tapi gaji saya dipotong. Ini ada yang nawari saya jadi manajer dengan perusahaan yang bergerak di bidang yang sama dengan gaji yang lebih besar. Gimana tuh? Saya milih yang mana ya Pak? Jadi saya bawa doa dulu ya. Saya bawa doa dulu. Nanti kalau sudah dapat jawaban Tuhan saya kasih tahu ya. Kemudian saya sampai saya berdoa. Batin saya, wah pasti ini perusahaan yang baru, ya kan? Perusahaan yang lama gajinya dipotong, siapa mau di sini banyak kerja 1 bulan gajinya cuma dibayar setengah bulan, ya? Yang lebih baik yang baru lah ya, yang baru lebih menjanjikan meskipun masih baru, tapi dia kan sudah pengalaman. Jadi sebetulnya saya menginginkan jawaban yang baru, tetapi justru Tuhan menjawab tetap bertahan di perusahaan yang lama. Jadi dengan berbagai alasan, akhirnya saya sampaikan sama dia, kamu bertahan aja di kerjaan yang lama karena Tuhan memang menyampaikan seperti itu. Ya sudah, terima kasih ya Bu ya. Kemudian berapa hari ya? 2 hari. 2 atau 3 hari kemudian teleponnya ngabari Ustaz bahwa dia mengikuti petunjuk Tuhan, dia tetap bertahan dan akhirnya dia dapat gaji penuh di tempat yang lama ini. Ya, dapat gaji yang penuh ya. Justru omsetnya naik. Di tengah situasi seperti ini omsetnya naik. Jadi dia gajinya dipotong karena omsetnya menurun, karena memang situasi seperti ini. Jadi justru ketika dia menuruti kehendak Tuhan, dia mendapatkan berkat Tuhan. Bukan hanya dia digaji penuh, tapi dia juga omsetnya naik. Siapakah orang ini, ibu ini? Siapa ibu ini? Ya mungkin kita nggak ada yang tahu karena saya nggak cerita. Yang kenal cuma saya ya, sama istri sama biasa. Jadi apa ya? Tapi Tuhan mengenal hati setiap kita, amin. Ya, apapun masalah kita hadapi, Tuhan itu Tuhan yang hidup, Tuhan yang bisa kita tanya. Ya, Tuhan yang bisa ditanya itu. Dan Tuhan tidak pernah memandang kita, latar belakang kita itu apa. Yang jelas Tuhan mengasihi kita, amin. Ya. Siapa di sini yang ingin didoakan, nanti bisa berdiri di kursinya masing-masing, nanti hamba Tuhan akan mendoakan saudara. Tapi kita sebelumnya kita akan makan perjamuan kudus. Saya minta hamba-hambanya, saudara Junior, kemudian saudara Markus dan Bapak Hendro. Kita angkat roti di atas tangan, di atas kepala kita. Saya bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya, mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus.
Kita angkat cawan. Saya bacakan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan, sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatanlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya, mari kita minum dalam nama Tuhan. Tuhan, pada siang hari ini kamu sudah makan tubuh dan minum darahmu lewat perjamuan kudus. Ya Tuhan, perjamuan kudus yang kami rayakan pada hari ini menjadi kekuatan bagi kami yang percaya sakit disembuhkan, yang dalam masalah kau berikan jalan keluar. Apapun Tuhan Yesus yang menjadi permasalahan kami percaya Tuhan kau sanggup melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dari firman-Mu, dari hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, kepada setiap kami supaya apa yang sudah disampaikan kepada kami dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kau sudah kami dan kau sudah di dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Kristus. Haleluya. Amin. Memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
pada siang hari ini Kau menyertai pada kami mulai awal sampai pada akhirnya. Kau berkati hamba-Mu yang melayani Michelle dan mimpin dan puji-pujian juga Tuhan anak-Mu Abdiata Tuhan di bagian sisi dan juga yang lain bagian rekaman juga Junior dan Pak Dolok yang sudah memainkan musik. Kau berkati kami semua Tuhan Yesus Kristus, jemaat-Mu yang sudah hadir pada siang hari ini. Tuhan, kami serahkan segala permasalahan kami dalam tangan-Mu, yang sakit disembuhkan dan dalam masalah kebingungan keluar. Kau berkati Tuhan jemaat-Mu satu persatu yang sudah memberkati dengan Tuhan persembahan kolektor, diakonia maupun berpulang. Kau kembalikan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, Kau tutup bungkus kami kuasa darah-Mu, tutup bungkusi keluarga, kesehatan atau benda percaya selain kami. Jauhkan kami Tuhan dari segala mara bahaya, kecelakaan, depan maupun penyakit, segala wabah virus corona, penyakit bahaya, dari segala gangguan serangan kegelapan dan segala medik serta serang panipan akhir kegelapan. Baliknya Tuhan, Kau curahkan berkat-Mu, berkat uang, makanan, pakaian, kesehatan, damai sejahtera, penjagaan perlindungan-Mu senantiasa dalam kehidupan kami. Mari kita terima berkat Tuhan. Ini berkat dari adalah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami, dan jangan membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhan punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.